Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maisuna Kundaryati dan rekan saya Andi Basliahwanti Murti, Novatul Labibah, dan Siti Aisyah akan mempresentasikan PowerPoint kami dengan judul Mengumpulkan, Menganalisis, dan Menginterpretasikan Data dalam Penelitian Kualitatif. Untuk mendapatkan data dalam penelitian kualitatif, kita memiliki beberapa teknik atau langkah. Yang pertama adalah wawancara, yang kedua observasi, yang ketiga dokumentasi, yang keempat angket dan kuesioner, dan yang terakhir adalah FGD atau Focus Group Discussion. Yang pertama, wawancara. Merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa wawancara atau interview adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi dalam pewawancara antara pewawancara atau interviewer dan sumber informasi atau orang yang diwawancara atau interviewee melalui komunikasi langsung. Metode wawancara dan interview atau interview juga merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka atau pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman atau guide wawancara. Dalam wawancara tersebut biasa dilakukan secara individu maupun berkelompok sehingga dapat data bersifat autentik. Pada masa pandemi mungkin seperti ini, wawancara bisa menggunakan berbagai platform ilmu pengetahuan dan teknologi. Misalnya kita bisa menggunakan WhatsApp call atau menggunakan Skype, Zoom, Google Meeting, dan sebagainya. Wawancara sendiri bisa dikategorikan ke dalam tiga. Yang pertama adalah wawancara terstruktur, semi-terstruktur, dan tidak terstruktur. Yang kedua yaitu observasi. Observasi berarti mengumpulkan data langsung dari lapangan. Jadi kita melihat situasi di lapangan secara langsung begitu. Sedangkan menurut Zainal Arifin, observasi adalah suatu proses yang didahului dengan pengamatan, kemudian pencatatan yang bersifat sistematis, logis, objektif, dan rasional terhadap berbagai macam fenomena dalam situasi yang sebenarnya maupun situasi buatan. Jadi pada intinya, ketika kita melakukan observasi, berarti kita terjun langsung ke lapangan. Kita harus melihat, harus mencium, harus mendengar situasi real yang ada di lapangan. Yang ketiga berupa dokumentasi. Informasi juga diperoleh lewat fakta yang tersimpan dalam bentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cenderamata, jurnal kegiatan, dan sebagainya. Data berupa dokumen seperti ini bisa dipakai untuk menggali informasi yang terjadi di masa silam. Peneliti perlu memiliki kepekaan teoritik untuk memaknai semua dokumen tersebut sehingga tidak sekedar barang yang tidak bermakna. Jadi misalkan kita meneliti tentang sesuatu yang telah lampau. Nah, berbagai catatan harian, arsip foto, hasil rapat, dan jurnal kegiatan itu bisa digunakan data. Akan tetapi, itu tadi, kita harus pandai untuk menganalisisnya, sehingga kita tahu apa sih makna dari hasil, dari arsipnya, dari jurnalnya, apa maknanya untuk penelitian kita, dan hasil atau data apa yang kita peroleh dari sana. Yang selanjutnya adalah angket atau kuesioner. Angket memiliki fungsi serupa dengan wawancara, hanya berbeda dalam mengimplementasikannya. Jika wawancara disampaikan peneliti kepada responden secara lisan, maka implementasi angket atau responden mengisi kuesioner yang disusun oleh peneliti. Hasil data angket ini berupa angket namun berupa deskripsi. Jadi bukan skala Likert ya. Tidak ada teknik pengumpulan data yang lebih efisien dibandingkan kuesioner. Jadi beberapa penulis itu mengasumsikan bahwa kuesioner adalah metode atau langkah atau teknik yang paling efisien untuk mengumpulkan data. Yang terakhir adalah focus group discussion, yaitu upaya menemukan makna sebuah isu oleh sekelompok orang lewat diskusi untuk menghindari diri pemaknaan yang salah oleh seorang peneliti. Tujuan utama metode FGD adalah untuk memperoleh interaksi data yang dihasilkan dari suatu diskusi sekelompok partisipan atau responden dalam hal meningkatkan kedalaman informasi.
menyingkap berbagai aspek suatu fenomena kehidupan sehingga fenomena tersebut dapat didefinisikan dan diberi kejelasan. FGD ini sangat cocok untuk meneliti tentang budaya dari suatu masyarakat. Jadi kita mengumpulkan masyarakat di situ untuk uh, untuk melakukan FGD dan dari hasil FGD itu kita catat sebagai data penelitian. Pada dasarnya, menurut buku Lidi, setiap macam desain penelitian memiliki metode atau langkahnya sendiri. Misalkan pada studi kasus, lebih prefer untuk observasi, interview, dan dokumen tertulis, ataupun audiovisual. Pada etnografi, menggunakan observasi, menggunakan interview terstruktur ataupun tidak terstruktur, dan artefak atau dokumen. Untuk studi fenomena menggunakan interview tidak terstruktur, tetapi harus dengan sangat dalam menggali informasinya. Yang kemudian bisa menggunakan purposeful sampling dengan jumlah 5-25 individu sebagai respondennya. Pada studi grounded theory bisa menggunakan interview dan juga berbagai macam data lapangan ataupun data data berupa artefak atau dokumen yang telah disimpan. Yang selanjutnya adalah cara memilih partisipan. Bagaimana cara kita memilih partisipan? Peneliti bisa menggunakan teknik pemilihan sampling random ataupun purposive tergantung pada jenis penelitian. Kemudian kita bertanya-tanya berapa banyak sampel penelitian yang seharusnya atau jika sampelnya sekian, itu apakah sudah cukup? Menurut buku Lidi, tidak dipastikan secara khusus, secara kuantitatif berapa jumlah yang tepat, tetapi Lidi menyarankan bagi peneliti untuk meneliti kualitatif dengan memperhatikan sampel mencakup tidak hanya yang sesuai, tetapi juga tidak yang sesuai. Misalkan kita ingin meneliti sikap positif siswa di sekolah, berarti kita juga harus meneliti sikap siswa yang tidak positif, mungkin siswa yang bandel, siswa yang tidak rajin, seperti itu. Kemudian, ketika terdapat hierarki kekuasaan, pastikan untuk mengambil data dari atasan hingga bawahan. Misalkan dalam struktur sekolah, kita harus mewawancara dari kepala sekolah sampai dengan penjaga sekolahnya. Kalau di suatu perusahaan, berarti kita harus mewawancara bosnya dari jajaran dewan direksi sampai dengan karyawan biasa. Yang selanjutnya, aktif mencari kasus yang berpotensi mendeskripsikan hipotesis dan teori yang muncul, dan yang terakhir, mengambil sampel dari konteks atau situasi yang berbeda. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya Andi Basliawanti Murti akan melanjutkan pemaparan materi dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai macam-macam data yang dikumpulkan oleh peneliti kualitatif. Menurut Mulong, sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan. Selebihnya adalah data tambahan, contohnya seperti dokumen, foto, dan lain-lain. Adapun jenis data pertama ialah kata-kata dan tindakan. Kata-kata dan tindakan ialah orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data utama. Pencatatan sumber data utama yang melalui wawancara atau pengamatan merupakan hasil gabungan dari kegiatan melihat, mendengar, dan bertanya. Kegiatan tersebut dilakukan oleh peneliti kualitatif dengan tujuan memperoleh suatu informasi yang diperlukan. Jenis data yang kedua ialah sumber tertulis. Jika dilihat dari sumber data, salah satu bahan tambahan yang berasal dari sumber tertulis ialah buku. Contoh yang lainnya ialah seperti majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi, dan dokumen resmi. Adapun jenis data yang ketiga ialah foto atau gambar. Sekarang ini, foto yang sudah banyak dipakai sebagai alat untuk keperluan penelitian kualitatif. Foto yang menghasilkan data yang cukup berharga dan sering digunakan untuk menelaah segi subjektif yang hasilnya akan dianalisis secara induktif. Dalam penelitian kualitatif, ada dua kategori foto yang dimanfaatkan, yaitu foto yang dihasilkan oleh orang lain dan foto yang dihasilkan oleh peneliti itu sendiri. Penggunaan foto ini digunakan pada peneliti untuk melengkapi sumber datanya.
Adapun jenis data keempat ialah data statistik. Peneliti kualitatif sering juga menggunakan data statistik sebagai sumber data tambahan bagi keperluannya. Statistik dapat membantu dan memberi gambaran tentang kecenderungan subjek pada latar penelitian. Misalnya seperti gambaran tentang kecenderungan bertambahnya atau berkurangnya bayang lahir pada suatu desa, lalu dikaitkan dengan intensifikasi program kerja seperti keluarga berencana atau tentang kecenderungan kematian orang tua ataupun penerimaan siswa di sekolah setiap tahun yang naik atau turun. Adapun materi selanjutnya ialah prosedur pencatatan data pada penelitian kualitatif. Prosedur pencatatan data dapat dilihat dari beberapa teknik pengambilan data dari penelitian kualitatif. Teknik yang pertama ialah wawancara. Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa wawancara atau interview adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai yang melalui komunikasi secara langsung. Adapun prosedur dari teknik wawancara ialah yang pertama. Sebelum wawancara dimulai, perkenalkan diri Anda dengan sopan untuk menciptakan hubungan baik dengan narasumber. Yang kedua, tunjukkan bahwa responden atau narasumber memiliki kesan bahwa dia adalah orang yang penting. Yang ketiga, peroleh data sebanyak mungkin dari narasumber. Yang keempat, jangan mengarahkan jawaban narasumber. Maksudnya ialah, biarkan narasumber menyelesaikan pernyataannya terlebih dahulu, lalu memberi pertanyaan lain atau menambah pernyataan yang lain. Nah, yang kelima, ulangi pertanyaan jika perlu. Nah, yang keenam adalah klarifikasi jawaban dari narasumber. Yang ketujuh, catat interview atau rekam hasil wawancara Anda. Adapun teknik pengambilan data ketiga yaitu metode observasi. Observasi adalah suatu proses yang didahului dengan pengamatan, kemudian pencatatan yang bersifat sistematis, logis, objektif, dan rasional terhadap berbagai macam fenomena dalam situasi yang sebenarnya maupun situasi buatan. Adapun prosedur dari observasi ialah dengan menggunakan panca indera mata dan dibantu dengan panca indera lainnya. Kunci keberhasilan observasi sebagai teknik pengumpulan data sangat banyak ditentukan oleh pengamat itu sendiri, sebab pengamat melihat, mendengar, mencium, atau mendengarkan suatu objek penelitian dengan kemudian akan menyimpulkan dari apa yang ia amati. Pengamat adalah kunci keberhasilan dan ketetapan hasil penelitian pada prosedur observasi ini. Adapun teknik pengambilan data keempat yaitu melalui angket atau kuesioner. Angket memiliki fungsi serupa dengan wawancara, hanya berbeda dalam implementasinya. Jika wawancara disampaikan oleh peneliti kepada responden secara lisan atau langsung, maka implementasi dari angket ialah responden mengisi kuesioner yang disusun oleh peneliti sebelumnya. Adapun petunjuk untuk membuat daftar pertanyaan pada angket atau kuesioner adalah yang pertama, rencanakanlah terlebih dahulu fakta atau opini apa saja yang ingin dikumpulkan. Yang kedua, berdasarkan fakta dan opini tersebut, tentukanlah tipe dari pertanyaan yang paling tepat untuk masing-masing fakta. Yang ketiga, tulislah pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Pertanyaan itu tidak boleh mengandung kesalahan serta harus jelas dan sederhana. Yang keempat, lakukanlah uji coba atas pernyataan tersebut ke beberapa responden terlebih dahulu, misalnya 2 atau 3 orang. Apabila responden mengalami kesulitan untuk mengisi daftar pertanyaan atau kuesioner tersebut, maka pertanyaan-pertanyaan itu harus diperbaiki lagi dan direvisi. Nah, yang terakhir, perbanyaklah dan distribusikanlah daftar pertanyaan yang memang sudah dianggap baik atau valid. Baiklah, itu tadi pemaparan materi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya, Novatul Labibah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya Novatul Labibah akan mempresentasikan materi tentang subtopik isu etis dan isu di lapangan yang perlu diantisipasi. Jadi dalam setiap penelitian itu memiliki masalah-masalah etis yang perlu diantisipasi. Oleh karena itu, setiap peneliti selain mengonseptualisasi proses penulisan bagian-bagian proposal, juga harus mengantisipasi masalah-masalah etis yang bisa saja muncul dalam penelitian mereka. Peneliti di sini harus memproteksi para partisipan mereka, harus membangun kepercayaan pada mereka, dan berusaha jujur dalam penelitian. Peneliti juga harus mencegah kelalaian dan kecerobohan
yang dapat mencemari nama baik lembaga, organisasi atau institusinya, dan berupaya mengatasi masalah-masalah yang dihadapi dengan sikap arif dan juga bijaksana. Masalah-masalah etis ini biasa terjadi pada semua jenis penelitian, baik itu penelitian kualitatif, penelitian kuantitatif, dan juga metode campuran. Nah, masalah-masalah etis di sini terjadi pada semua tahap penelitian. Jadi, penulis proposal atau peneliti perlu mengantisipasinya dan secara aktif bisa mengatasi masalah-masalah etis tersebut ketika membuat rencana penelitian. Kemudian, masalah-masalah etis tersebut perlu diatasi ketika berhubungan dengan fase-fase penelitian yang berbeda. Apa itu fase-fase penelitian? Kenapa disebut fase-fase penelitian yang berbeda? Maksudnya di sini, masalah-masalah etis tersebut muncul di semua tahap penelitian, baik itu sebelum memulai penelitian, di awal penelitian, selama pengumpulan data dan analisis data, serta dalam pelaporan, penggunaan, dan penyimpanan data. Mohon maaf sebelumnya, ini saya membuat video presentasi menggunakan handphone dikarenakan ada beberapa kendala yang tidak memungkinkan atau menghambat proses pembuatan video melalui laptop, sehingga mohon maaf sekali tampilan PPT-nya menjadi rusak. Jadi untuk lebih jelasnya bisa dibaca dan juga dipelajari melalui PPT yang sudah kelompok 2 berikan. Di sini saya akan melanjutkan presentasinya. Ini membahas tentang jenis-jenis masalah etis yang bisa timbul atau biasa muncul sebelum melaksanakan penelitian. Sedangkan poin ini merupakan cara untuk mengatasi masalah etis tersebut. Nah, jenis masalah etis yang pertama itu memeriksa standar hubungan profesional. Cara mengatasinya dengan memperhatikan kode etik untuk hubungan profesional di daerah Anda. Kemudian masalah yang kedua, mencari persetujuan universitas atau perguruan tinggi melalui Institutional Review Board atau IRB. Nah, cara mengatasinya bisa menyerahkan proposal agar mendapatkan persetujuan dari IRB. Masalah yang ketiga, mendapatkan izin lokal dari lokasi penelitian dan partisipan. Cara mengatasinya dengan mengidentifikasi dan memperoleh izin dari pemerintah daerah, serta bisa mencari orang kepercayaan untuk membantu mendapatkan izin penelitian tersebut. Kemudian masalah yang keempat, memilih suatu lokasi tanpa dipengaruhi kepentingan pribadi untuk hasil akhir penelitian. Nah, di sini cara mengatasinya dengan memilih lokasi-lokasi yang tidak akan menimbulkan masalah-masalah kekuasaan dengan para peneliti. Kemudian masalah yang kelima, menegosiasikan hak kepenulisan untuk publikasi. Cara mengatasinya dengan mengapresiasi kerja yang dilakukan dalam penelitian, memutuskan urutan penulisan nama peneliti dalam publikasinya. Kemudian yang kedua, membahas tentang jenis masalah etis yang biasa atau yang bisa timbul di tahap memulai penelitian. Masalah yang pertama yaitu mengidentifikasi masalah penelitian yang akan menguntungkan partisipan. Nah, cara mengatasinya di sini dengan melakukan penilaian atau percakapan informal dengan partisipan tentang kebutuhan-kebutuhan mereka.
Kemudian masalah yang kedua, menuliskan dengan jelas tujuan penelitian. Cara mengatasinya dengan menghubungi partisipan dan menginformasikan kepada mereka tentang tujuan umum dari penelitian. Kemudian masalah yang ketiga, tidak menekan para partisipan untuk menandatangani formulir persetujuan mengikuti penelitian. Nah, cara mengatasinya di sini bisa memberitahukan kepada partisipan bahwa mereka tidak perlu menandatangani formulir persetujuan. Masalah yang keempat, menghargai norma-norma dan hak khusus penduduk asli. Cara mengatasinya dengan mencari tahu keragaman budaya, agama, gender, dan perbedaan lain yang perlu dihormati. Kemudian masalah yang kelima, sensitif terhadap kebutuhan populasi yang rentan, seperti anak-anak. Cara mengatasinya di sini dengan memperoleh persetujuan yang tepat, baik itu dari orang tua dan juga dari anak-anak yang terkait. Kemudian selanjutnya, jenis masalah etis yang bisa timbul pada tahap mengumpulkan data. Masalah yang pertama, menghormati lokasi penelitian dan sesedikit mungkin mengganggunya. Cara mengatasinya di sini dengan membangun kepercayaan dan menyampaikan besarnya gangguan yang ditimbulkan agar bisa memperoleh akses. Masalah yang kedua, pastikan agar semua partisipan menerima perlakuan yang sama. Cara mengatasinya di sini dengan menempatkan ketentuan daftar tunggu bagi perlakuan kontrol. Kemudian masalah yang ketiga, menghindari partisipan-partisipan yang menipu. Cara mengatasinya dengan membahas tujuan penelitian dan bagaimana data akan digunakan. Kemudian jenis masalah yang keempat, menghormati potensi ketidakseimbangan kekuasaan dan eksploitasi partisipan. Misalnya dengan mewawancarai dan mengamati. Cara mengatasinya dengan menghindari pertanyaan-pertanyaan penting, menahan agar tidak berbagi kesan pribadi, menghindari mengungkapkan informasi sensitif, serta melibatkan partisipan sebagai kolaborator. Kemudian masalah yang kelima, tidak menggunakan partisipan dengan mengumpulkan data dan meninggalkan lokasi penelitian. Cara mengatasinya di sini dengan memberikan penghargaan atas partisipasinya. Masalah yang keenam, menghindari mengumpulkan data yang membahayakan. Cara mengatasinya dengan tetap berpegang teguh pada pertanyaan-pertanyaan yang sudah dirumuskan dalam draft wawancara. Kemudian selanjutnya jenis-jenis masalah etis yang biasa muncul pada tahap menganalisis data. Yang pertama, hindarkan memihak partisipan. Cara mengatasinya, laporkan berbagai perspektif. Yang masalah kedua, hindarkan hanya menggunakan hasil-hasil positif. Cara mengatasinya dengan melaporkan temuan-temuan yang berlawanan. Jadi semua temuan-temuan yang dihasilkan dalam penelitian itu dilaporkan, baik temuan yang mendukung ataupun berlawanan dengan teori dari penelitian sebelumnya atau berlawanan dengan teori-teori yang digunakan. Kemudian masalah yang ketiga, hormati privasi dan anonimitas partisipan. Cara mengatasi masalah ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Aisyah Anwar akan melanjutkan pemaparan materi rekan saya yang sebelumnya. Di sini saya akan membahas tentang menganalisis dan menginterpretasi data penelitian kualitatif. Adapun submateri yang akan saya jelaskan di sini ada 3. Yang pertama itu adalah menyiapkan dan mengorganisasi data untuk dianalisis. Yang kedua adalah mengeksplor dan mengkode data. Dan yang ketiga itu adalah menginterpretasi data. Pertama-tama saya akan membahas tentang analisis data dulu. Analisis data ini merupakan salah satu langkah dalam kegiatan penelitian yang sangat menentukan ketepatan dan kesahihan hasil penelitian. Nah, analisis data menurut Bogdan dan Biken dalam Mullian itu
Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, yang mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan pada orang lain. Di sini secara garis besar analisis data ini dilakukan dalam 3 tahap. Yang pertama itu adalah reduksi data. Di sini reduksi data ini adalah suatu bentuk analisis yang mempertajam, memilih, memfokuskan, mengurangi, dan menyusun data dalam suatu cara di mana kesimpulan akhir dapat digambarkan. Kemudian yang kedua itu tahap kedua adalah sajian data. Nah, di sini sajian data ini adalah mengorganisir dan menyampaikan data dalam bentuk naratif, tabel, matrik, dan atau bentuk lainnya. Di mana dalam penelitian kualitatif ini penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, hubungan antar kategori, dan lainnya. Yang ketiga itu adalah menyimpulkan data. Di sini menyimpulkan data ini adalah mengambil intisari dari sajian data yang telah terorganisir dalam bentuk pernyataan kalimat yang singkat tetapi mengandung pengertian yang luas. Menurut Creswell, terdapat beberapa langkah dalam menganalisis data yang dimana yang pertama itu mempersiapkan dan mengorganisasikan data untuk dianalisis. Nah, langkah ini melibatkan transkrip wawancara, men-scanning materi, mengerti data lapangan atau memilah-milah dan menyusun data tersebut ke dalam jenis-jenis yang berbeda tergantung sumber informasi. Yang kedua, langkah kedua itu adalah mengeksplorasi dan pengkodean data. Nah, di sini pengkodean data ini dalam tahap ini itu menulis catatan-catatan khusus atau gagasan-gagasan umum tentang data yang diperoleh. Dan yang ketiga itu adalah menganalisis lebih detail dengan mengcoding data. Di sini coding merupakan proses mengolah materi atau informasi yang menjadi segmen-segmen tulisan sebelum memaknainya. Yang keempat itu adalah menerapkan proses coding untuk mendeskripsikan setting, orang-orang, kategori, dan tema-tema yang akan dianalisis. Kemudian yang kelima itu adalah menunjukkan bagaimana deskripsi dan tema-tema ini akan disajikan kembali dalam narasi atau laporan kualitatif. Dan yang keenam itu adalah memvalidasi keakuratan hasil penelitian. Nah, pertama yang tadi saya akan jelaskan itu adalah menyiapkan dan mengorganisasi data untuk dianalisis. Bagaimana sih menyiapkan dan mengorganisasi data untuk dianalisis? Nah, sebelum data dianalisis itu, peneliti melakukan pengorganisasian data yang dapat ditempuh melalui beberapa cara. Yang pertama itu adalah membangun sebuah matriks atau tabel sumber. Yang kedua itu adalah mengorganisasikan materi atau data berdasarkan tipe data, misalnya pengamatan, wawancara, dokumen, dan data visual. Hal ini juga dapat dilakukan berdasarkan partisipan atau informan dan latar penelitian. Yang ketiga itu adalah menyimpan salinan seluruh data. Yang kedua itu adalah mengeksplor dan mengkode data. Bagaimana sih mengeksplor dan mengkode data tersebut? Nah, di sini mengeksplor data yakni upaya untuk mendapatkan gambaran umum, ide dan pemikiran yang lebih dalam untuk menentukan apakah data memadai dan tepat. Nah, di sini pengkodean data di sini adalah data yang sudah berbentuk kata-kata atau sekumpulan tanda yang sudah peneliti ubah dalam satuan kalimat atau tanda lain yang bisa memberikan gambaran bahasa dan visual. Secara garis besar di sini proses pengkodean menurut Creswell ini ada 5. Yang pertama itu adalah membaca data secara keseluruhan. Dan yang kedua itu adalah membagi atau memilih data ke dalam segmen-segmen. Nah, maksudnya di sini adalah berdasarkan segmen-segmen data itu yang dikodekan itu ada tiga jenis pengkodean. Yang pertama itu adalah pengkodean secara kata per kata, kemudian pengkodean baris per baris, kemudian ketiga itu adalah pengkodean insiden per insiden. Nah, setelah membagi atau memilah data yang telah di segmen-segmen itu, kita akan menamai segmen dengan kode. Nah, setelah menamai segmen dan kode itu, kita akan mengurangi yang keempat itu mengurangi tempat tindih kode dengan kode yang tidak penting. Nah,
Kemudian yang terakhir itu adalah menurunkan kode dalam tema-tema. Kemudian di sini Creswell serta Bonglan dalam Bigland memaparkan contoh-contoh kode yang berisi berbagai topik, antara lain latar dan konteks, perspektif dan partisipan, cara berpikir partisipan, dan cara berpikir partisipan tentang objek dan orang, proses aktivitas, strategi, hubungan, dan struktur sosial. Bagaimana sih cara menurunkan kode ke dalam tema-tema ini? Di sini menggunakan kode untuk menyusun keterangan dan tema itu ada dua cara. Yang pertama secara deskripsi. Nah, di sini deskripsi ini dalam penelitian kualitatif, dalam studi kasus, peneliti memberikan gambaran yang cukup dan peneliti menganalisis data dari semua sumber, misalnya dari wawancara, observasi, dokumen, untuk membangun sebuah potret individu atau peristiwa. Dan yang kedua itu adalah dari tema. Nah, selain deskripsi ini, penggunaan tema adalah cara lain untuk menganalisis data kualitatif. Karena tema yang kode yang sama dikumpulkan bersama-sama untuk membentuk ide utama dalam database. Dan poin yang terakhir itu adalah menginterpretasi data. Bagaimana sih cara menginterpretasi data itu? Nah, di sini interpretasi data adalah upaya peneliti memaknai data yang dapat ditempuh dengan cara meninjau kembali gejala-gejala berdasarkan sudut pandangnya, perbandingan dengan penelitian yang pernah dilakukan peneliti sebelumnya. Nah, kajian interpretasi ini melibatkan beberapa hal yang penting dalam sebuah penelitian, yaitu berupa diskusi, kesimpulan, dan implikasi, seperti kilas balik temuan utama dan bagaimana pertanyaan penelitian itu terjawab. Kemudian yang kedua itu adalah refleksi peneliti terhadap makna data. Ketiga itu adalah pandangan peneliti yang dikontraskan dengan kajian literatur dan yang menginterpretasi data. Yang keempat itu adalah batasan penelitian, dan yang kelima itu adalah saran untuk penelitian selanjutnya. Di sini menurut Creswell, strategi validasi atau keabsahan data yang dapat digunakan, yang pertama itu adalah menregulasi sumber-sumber data. Di sini menregulasi sumber-sumber data yang berbeda dengan memeriksa bukti-bukti yang berasal dari sumber-sumber tersebut dengan menggunakannya untuk membangun justifikasi tema-tema secara koheren. Tema-tema yang dibangun ini berdasarkan sumber data atau perspektif dari partisipan akan menambah validitas penelitian tersebut. Dan yang kedua itu adalah menerapkan sumber checking untuk mengetahui akurasi hasil penelitian. Nah, sumber checking di sini maksudnya ini adalah dilakukan dengan membawa kembali laporan akhir atau deskripsi atau tema spesifik ke hadapan partisipan untuk mengecek apakah partisipan merasa bahwa laporan atau deskripsi tersebut sudah akurat. Dan yang terakhir itu adalah mengajak seorang auditor untuk mereview keseluruhan proyek penelitian. Di sini berbeda, auditor itu berbeda dengan rekan peneliti. Auditor itu tidak akrab dengan peneliti yang diajukan, akan tetapi kehadiran auditor tersebut dapat memberikan penilaian objektif mulai dari proses hingga kesimpulan penelitiannya ini. Hal yang akan diperiksa oleh auditor seperti ini biasanya menyangkut banyak aspek penelitian, seperti keakuratan transkrip, hubungan antara rumusan masalah dan data, tingkat analisis data mulai dari data mentah hingga interpretasi. Ya, baik, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Jika ada materi yang kurang jelas bisa dipertanyakan. Terima kasih.